Masih di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dedeh. Tanya Mama yuk. Ayo. Ini Ibu Badinga nanya dari Cilacap. Inilah punya suami kok nggak jujur soal penghasilannya. Saya tanya, apakah Anda sekeluarga makan cukup? Cukup. Pakaian? Alhamdulillah. Listrik dibayar? Bayar. Anak-anak sekolah dibayar? Bayar. Ya udah, lu mau ngapain lagi? Siapa yang mau nanya? Ini silakan. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Nama saya Badinga dari Majelis. Badinga dari mana ini? Layatul Zikri. Aslinya mana sih? Cilacap. Oh, dari Cilacap. Orang apa toh? Iya. Dari Satria Jaya. Nanya Mama yuk. Ayo. Mau nanya Ma. Monggo Bu Badia. Suami saya tidak suami, jujur. Bukan suami. Iya. Suami tidak jujur soal duit dalam keuangan dan gajinya. Ya duit, keuangan, gaji sama. Double itu. Apakah berdosa suami? Ya. Cukup sekian. Gak jujur penghasilannya berapa. Sampai sekarang gak tahu. Tapi dikasih gak? Dikasih. Tapi gak tahu ini sebetulnya berapa sih gitu. Benar. Nah, jadi pertanyaannya adalah berapa jumlah gajinya? Enggak jujur maksudnya. Pertanyaannya apa? Ya kue tok. Kue tok, ya wis. Ya wis ngono. Jadi bagaimana jika suaminya sikapnya seperti itu ya? Ya wis, kalau gitu dijawabnya nanti ya. Jangan kemana-mana ya. Ojo kemono-mono. Sudah di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dedeh. Tanya Mama yuk. Tapi penasaran kata emang gaji sebetulnya tuh berapa? Tidak ada kewajiban suami ngasih tahu bininya berapa penghasilan dia. Tidak ada. Yang penting kebutuhan dapur tercukupi. Tuh. Dosakah suami? Tidak dosa. Oke. Yang penting kebutuhan kan Anda saya tanya. Makan cukup? Cukup. Pakaian cukup? Iya. Listrik dibayar? Iya. Anak-anak sekolah? Iya. Mau apa lagi? Kurang syukur, orang lain mah dikasih juga udah 5, 10 udah koma. Ini mah 30 baru titik. Alhamdulillah, Badinga. Kalau ada yang ngomong katanya uang suami itu uang istri. Kata siapa? Kata orang. Boten ngono. Boten ngono toh. Boten ngono-ngono. Ada yang gitu mah, jadi semua gajinya itu kasih istri, suaminya kasih per hari. Tergantung istrinya. Bisa ngepegang duit, bisa nggak dipercaya. Begitu. Kan beda-beda jadi bini. Boleh jadi makanya suami yang pegang peranan duit. Karena awal pernikahan dikasih duit, bininya nggak bisa megang duit. Gitu. Oke, jadi nggak ada kewajiban ngasih tahu berapa penghasilannya? Tidak ada. Nggak perlu tahu itu dikemanain? Tidak. Wah, asik. Yang penting istri tercukupi. Makanya liunfik dzu sa'atin min sa'atin. Sesuai kemampuan. Emaknya, saudaranya, siapa tuh ngasih yatim gitu. Kalau uang sisanya dikasih sama yang muda? Nah, ini yang salah. Begitu. Emang di mana yang muda? Ya kali aja. Di mana yang muda, Pan? Nggak tahu. Nggak curiga itu suaminya sama yang muda. Ora. Emang kerjanya apa suaminya? Oh tentara. Kok tentara sebetulnya harusnya tahu slip gajinya. Ada uang makan, ada uang lauk pauk, ada uang transport. Tapi saya yakin suami Anda pergi kemana-mana kan perlu ongkos, perlu jajan. Nggak usah ditanyain. Alhamdulillah. Yang penting cukup. Kalau kita tidak tercukupi boleh nanya, boleh minta. Boleh nanya. Dan justru kita perempuan bergeraknya di sendiri. Jadi bini jangan hanya minta sama suami. Tapi mikir bagaimana nyari duit biar saya bisa bahagia. Membantu orang lain dengan duit milik saya. Begitu Badinga. Iya Mama. Oke. Terima kasih ya Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lanjut lagi deh, siapa yang mau nanya? Mangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri Mama, nama saya Ojoh Rosanawati dari Majelis Al-Furqon Bandung. Tanya Mama yuk. Ayo. Mama, alhamdulillah anak saya itu udah kerja. Malahan hasil kerja suka ngasih ke saya. Apakah sebagai orang tua berhak untuk tahu hasil gaji anak saya? Anak saya cowok apa cewek? Cowok. Cowok. Kalau tadi kan istri Sudah nikah apa belum? belum. Istri kan nggak boleh tahu berapa penghasilan utuhnya. Kalau orang tua gimana? Bukan, maaf. Tidak ada syarat harus tahu. Harus tahu. Nah kalau orang tua gimana? Sama. Terserah anak gajinya berapa. Tapi Anda arahkan, yang penting jangan dipakai neko-neko. Syukur-syukur nih anak mumpung belum nikah bisa nabung. Ngasih sama saya sebagai ibunya. Alhamdulillah karena banyak anak kita yang udah kerja. Boro-boro inget maknya. Anda wajib bersyukur, Rosanawati begitu. Ma, kalau misal sebelum nikah anak kita tuh suka ngasih ke kita tuh sebulan misalnya 1 juta gitu ya. Nah pas sudah nikah jadi turun 100.000 gak apa-apa. Wajar kita mah tahu diri karena anak kita sekarang punya kewajiban ngumpanin bininya. Jangan ngambek jadi emak, aneh. Kemarin ngasih 2 juta, sekarang cuma 500.000. Jadi emak kudu mikir gitu. Kecuali kalau gaji anaknya gede. Kalau misal biasanya 1 juta terus abis nikah nggak jadi ngasih lagi. Boleh jadi anaknya duitnya cuma segitu buat bininya doang. Yang bilang sama orang-orang ya, mama dikasih tahu sama emak-emak yang suka dikasih duit emaknya. Mama sedih banget saya mah. Waktu salaman sama anak saya giniin, nggak ada apa-apanya salaman. Makanya kita jangan berharap dikasihani oleh siapapun, walaupun oleh anak kita. Mohon sama Allah punya kekuatan sendiri begitu. Oke. Jadi nggak sedih. Buat anaknya pun jika memang rezekinya tidak berlipat, tidak berlebih buat ngasih orang tua, minimal ngomong minta doanya ke orang tuanya. Tapi yang namanya orang tua memang nggak ngarepin dikasih duit. Tapi minimal anak mama udah makan. Mama jaga kesehatan itu membuat kita bahagia. Syukur-syukur dikasih duit Ipan. Biar Ipan kagak lupa sama emak loh. Jangan kalah mah insya Allah. Terima kasih Mama. Sudah cukup. Oke, Rosamawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya minimal ngomong ke orang tua. Nanti orang tua juga pasti mendoakan ya Maya. Mama dalam sekarang mah gaji cuma segini. Kebutuhan dapur ini orang tuh juga ngerti. Iya. Tapi kalau ada bonus sekali-kali kasih. Iya. Tapi insya Allah dah kalau kita ngasih ke orang tua mah justru berkah. Rezeki makin banyak ya. Tidak perlu ngasih duit terus. Misalnya emaknya doyan empe-empe, bikin empe-empe. Kapal selam, tapi jangan 1, 2 sesuai body. Kalau atuh kagak berasa. Kecuali kalau emaknya kurus kayak dia tuh. Kalau ini 2. Oke mah waktu sudah habis mah. Mangga. Ya tuh jadi ibu-ibu harus hormat lagi ke suami. Sudah hormat tambah lagi. Karena ternyata jadi seorang suami itu cukup berat ya Maya. Berat. Harus membahagiakan istri, anak-anak dan juga orang tuanya. Itulah kenapa dalam An-Nisa ayat 7. Lirijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walinisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun. Mimma qala au kasu nasibam mafruḍo. Laki-laki dapat warisan, perempuan dapat warisan. Tapi laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kenapa? Jangan iri. Laki-laki punya kewajiban mengumpani istrinya, anaknya, emaknya, saudaranya. Makanya 2 kali lipat. Begitu. Oke kalau begitu. Sip, Mama minta doanya mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang berlimpah. Tidak hanya dalam bentuk uang tapi juga kebahagiaan keutuhan rumah tangga juga. Kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah,
Jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur.